Ketika engkau berkata engkau punya iman, maka hari-hari ini mari kita mulai belajar untuk peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Engkau berkata punya iman, tapi sama istri saja engkau nggak bisa mengasihi, itu iman yang pret. Amin. Engkau bilang engkau punya iman, tapi sama anak saja engkau tidak bisa mengasihi, nggak pernah punya perhatian, nggak pernah ngurusin. Engkau berkata engkau punya iman, tapi sama orang tua saja engkau tidak hormat. Buat apa imanmu itu? Iman yang membuat Tuhan heran adalah iman yang peduli dengan sesamamu manusia. Berapa kata dari firman Tuhan yang engkau amini hari-hari ini, saudara? Jangan jadi Kristen yang datang dan pergi, tidak pernah ada perubahan dalam hidupnya. Tuhan gak suka kita cuma jadi Kristen, memenuhi bangku gereja, tapi kita pulang, pergi, datang, hidup gak pernah berubah. Diimani sesuatu yang negatif, diimani sesuatu yang buruk. Imani apa kata Tuhan, imani firman Tuhan. Amin. Imani, jangan imani apa kata setan. Belum sakit udah ditunggu, mesti sakit ini, mesti sakit. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Engkaulah sumber kehidupan kami. Tidak ada kehidupan di luar Engkau, Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami hari ini. Tuhan, umat-Mu yang datang merindukan lawatan-Mu. Umat-Mu yang datang, setiap kami yang ada di tempat ini merindukan tuntunan dan jamahan Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa, setiap kami yang datang hari ini, puaskan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang datang dengan rasa lapar dan haus, karena mereka yang akan dipuaskan. Karena itu setiap kami pagi hari ini mau berkata, Tuhan kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, biar terisi penuh dengan firman Tuhan. Kami mau tanggalkan segala pikiran-pikiran, segala hal-hal yang dapat mengganggu kami untuk fokus kepada firman-Mu. Kami buang semua yang tidak berkenan di hidup kami. Kami persembahkan hidup kami penuh hanya bagi Engkau, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan setiap kebenaran firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami mau terima firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita dan siap memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita adalah orang-orang yang beriman, yang mau mencari Tuhan. Tapi saya berdoa pagi hari ini biar Tuhan menemukan ada iman yang berbeda di dalam hidup kita. Katakan, karena banyak orang berkata beriman, tetapi Tuhan mencari iman yang unik, iman yang dapat membuat Tuhan itu bisa bekerja dan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Karena itu tema firman Tuhan hari ini saya beri tema iman sang perwira. Ya, supaya di Indonesia ini perwira-perwiranya semua punya iman yang luar biasa. Katakan. Saudara, kita akan lihat bersama ya di dalam Alkitab, saudara, ya tercatat ada seorang perwira yang berhasil membuat Yesus terheran-heran dengan imannya. Ya, seorang perwira yang punya kerendahan hati, ya, dan dia benar-benar bisa membuat Yesus itu ya melihat bahwa ini berbeda daripada iman pada umumnya. Karena itu mari kita buka bersama saudara di dalam Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8, kita akan lihat bersama. Ya, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Saudara, Kapernaum ini adalah sebuah kota yang terletak di sebelah timur laut di Israel. Iya, dan Kapernaum ini saudara didirikan sekitar 150 tahun sebelum Masehi, dan kota ini adalah sebuah kota yang sangat luar biasa karena Yesus banyak melakukan mujizat di kota ini. Kapernaum adalah sebuah kota yang Yesus itu bikin banyak mujizat di sana. Dia menyembuhkan, ya, yang kita tahu dari rumah mertua Petrus, dia menyembuhkan. Di sana juga dia mengusir setan. Di Kapernaum, ya, Yesus menyembuhkan membangkitkan anak perempuan Yairus juga. Jadi Kapernaum ini adalah sebuah kota yang tercatat sebagai salah satu kota yang terbanyak mujizat juga Yesus lakukan di sana. Kenapa saudara? Ya, pada akhirnya tapi Kapernaum ini diruntuhkan, dan Yesus pernah berkata kepada orang di Kapernaum, keadaan kalian itu tidak akan lebih baik daripada Sodom dan Gomora. Engkau akan diturunkan sampai ke lembah kematian, dan engkau tidak akan tertangguhkan. Keadaanmu itu tidak lebih baik daripada Sodom dan Gomora. Kenapa di satu kota di Israel di mana Yesus pernah melakukan banyak mujizat di sana, ya, di mana di kota itu ada begitu banyak hal yang luar biasa, tetapi pada akhirnya kalau kita melihat, ya, dalam Matius 11 Yesus berkata ayat 23 dan 24, mengapa Yesus mengecam kota Kapernaum ini saudara? Ya, dia berkata bahwa engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ya, karena apa saudara? Ya, di sana dikatakan Matius 11 ayat 23 sampai 24. Matius 11 ayat 23 sampai 24. Kita lihat dulu sejarah kota Kapernaum supaya kita ini bisa tahu, ya, iman dari seorang perwira di Kapernaum ini saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat 23 sampai 24, baca sama-sama. Yesus bilang apa? Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, kata Yesus. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat, di sana dikatakan saudara, ya, terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Ayat 24, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Waduh, ini sangat mengerikan loh saudara. Ya, bayangkan ketika kota ini menjadi sebuah kota yang Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi pada akhirnya Yesus bilang ketika hari penghukuman tiba, maka penghukuman di Sodom dan Gomora itu akan lebih ringan daripada penghukuman yang akan engkau tanggung pada hari di mana Tuhan akan memurkai engkau. Dan itu terbukti saudara, di tahun 750 kota ini hancur. Dan sampai hari ini Kapernaum itu hanya sebuah situs arkeologi yang tidak ditemukan. Kota ini hancur. Ya, dan kota ini hilang benar-benar saudara. Dan apa yang dinubuatkan Yesus itu benar-benar terjadi. Nanti kita akan lihat saudara. Tadi saya bersyukur pemimpin pujian berkata, saudara, gereja ini terkenal dengan pujian penyembahan. Jangan berbangga hanya sampai di situ. Kalau kita tidak menjaga api itu tetap menyala, maka sorry saudara. Iman itu harus terus bergerak, iman itu harus terus hidup. Jangan engkau pernah bangga dengan pengalaman-pengalaman yang lalu dan akhirnya membuat kita tertidur dan kita tidak lagi punya gairah untuk mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena sesuatu yang pernah menjadi kebanggaan justru bisa menjadi sebuah kehancuran yang lebih tragis daripada sesuatu yang pernah dihukum oleh Tuhan. Kita lihat contoh Kapernaum.
Kota di mana Yesus pernah membangkitkan orang mati, Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan. Ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan di kota ini. Tetapi pada akhirnya Tuhan bilang, pada waktu hari penghukuman, keadaanmu akan lebih tragis daripada Sodom dan Gomora. Kita harus berhati-hati, saudara. Kita tahu bersama penghukuman atas Sodom dan Gomora itu sangat luar biasa. Api belerang turun dari langit, membinasakan semua yang ada dalam kota itu. Tapi Yesus bilang Kapernaum akan lebih buruk daripada Sodom dan Gomora. Kenapa itu bisa terjadi? Kita akan lihat. Mari kita buka bersama tadi Matius pasal yang ke-8. Ya, Injil Matius pasal yang ke-8, kita lihat bersama kisah dari seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ayat yang ke-5. Ya, Injil Matius 8 ayat 5, baca bersama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, seorang perwira, kata firman Tuhan ini, datanglah seorang perwira kepada Yesus. Perwira itu, saudara, adalah ya seorang yang punya pangkat di ya militer atau di kepolisian. Ya, hari-hari ini kita lagi heboh bangsa kita ini dengan perwira. Ya, kita berdoa supaya perwira-perwira di atas bangsa kita ini Tuhan dapati, biar Tuhan angkat perwira-perwira yang seperti perwira di Kapernaum ini, saudara. Ya, seorang perwira, ya dia datang kepada Yesus, ya. Jadi seorang perwira ini adalah dia Roma, saudara, ya, seorang ya perwira dari Roma, pasukan Roma, dan seorang perwira itu adalah seorang yang mengepalai 100 prajurit di bawahnya. Nah, ayat ini berkata ketika Yesus ada di Kapernaum, seorang perwira ini datang kepada dia. Ini adalah seorang perwira Romawi, ya, dan mungkin ya dia saat itu lagi bertugas di Kapernaum, saudara. Dia memiliki 100 anak buah prajurit di bawahnya. Luar biasa, saudara. Waktu dia mendengar Yesus datang, Yesus masuk ke kota Kapernaum, ayat ini berkata, ya ayat yang ke-5 tadi dia bilang, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Perwira ini perwira Romawi. Ya. Dia datang kepada Yesus. Apa yang membuat iman perwira ini yang bikin Yesus terheran-heran? Pertama, dia seorang kepala perwira, dia prajurit, dia perwira membawahi 100 anak buah di bawahnya. Waktu Yesus datang, dia datang. Waktu dia dengar Yesus masuk ke Kapernaum, dia datang menjumpai Yesus. Saudara, sebagai seorang perwira harusnya gengsi dong, bener nggak? Ya, harusnya gengsi. Dia bisa suruh anak buahnya dong, kamu pergi ketemu yang namanya Yesus itu, suruh dia datang ke tempat saya ada kepentingan. Ya, itu harusnya kalau dia perwira yang sombong. Tapi ternyata apa yang membuat Yesus heran dengan iman perwira ini? Yang pertama, dia datang sendiri kepada Yesus, tidak diwakili oleh anak buahnya. Saudara, jika engkau ingin memiliki iman yang membuat Yesus terheran-heran dengan imanmu, saya selalu berkata, jangan titip doa, cari Tuhan sendiri, datang kepada Tuhan secara pribadi. Itu artinya engkau merasa engkau yang punya kepentingan pribadi dengan Yesus. Dan ketika Yesus melihat perwira ini punya sebuah keinginan untuk berjumpa dengan dia, ya, Tuhan melihat iman kita. Orang yang memiliki iman yang benar itu adalah seorang yang selalu ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bukan titip doa.
Makanya saya selalu berkata, saudara titip doa, sorry, engkau tidak akan pernah melihat. Ya Tuhan itu bekerja. Kenapa? Cuma titip. Emang Tuhan itu siapa? Rasa hormat kita sebagai satu tindakan iman yang benar itu, engkau yang harus datang ketemu Tuhan secara pribadi. Tapi masih banyak orang Kristen tuh saya lihat saudara ya. Saya pernah pelayanan di Sulawesi, saya tinggal di satu rumah jemaat. Ya istrinya mau ke gereja sama saya, dia tanya suaminya, kamu gak ke gereja? Enggak, titip aja ya. Doakan saya di gereja. Ini orang yang paling kurang ajar dan tidak punya iman dan tidak menghormati Tuhan. Sekalipun dia mengaku dirinya Kristen. Sorry, bukan orang Kristen yang masuk surga, tapi orang yang memiliki iman yang benar. Datang sendiri kepada Tuhan. Ini perwira loh. Dia punya 100 anak buah di bawahnya. Dia terhormat. Kalau perwira lain mungkin akan berkata, nanti orang ngomong apa? Dan dia seorang Romawi yang harusnya memang tidak percaya kepada Yesus. Tapi dia datang saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah perwira ini mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saya yakin kenapa dia tahu Yesus masuk ke Kapernaum, dia pasti juga sudah kirim anak buahnya. Nanti kasih saya info ya. Kalau Yesus datang di Kapernaum, kasih tahu saya. Saya mau ketemu dengan yang namanya Yesus. Kenapa dia rindu pengen ketemu dengan yang namanya Yesus? Saya yakin karena dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia mendengar mujizat-mujizat yang Yesus buat di kota itu. Lalu imannya timbul dan dia pengen ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Dia ketemu untuk apa saudara? Ini yang lebih mengherankan lagi. Kita sudah heran yang pertama. Perwira datang sendiri ketemu Tuhan, itu sudah mengherankan. Kalau perwira itu tinggal suruh anak buah, nggak perlu dia turun-turun. Tapi perwira ini mengherankan, dia datang sendiri. Yang kedua bikin lebih heran lagi, yang ayat berikutnya, ayat yang ke-6, dia bilang apa saudara? Waktu dia ketemu Yesus, dia bilang apa? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Apa yang menggerakkan perwira ini menanggalkan harga dirinya, menanggalkan jabatannya, menanggalkan semua kehormatannya untuk pergi berjumpa Yesus yang dia tahu di situ banyak orang, banyak rakyat biasa, tetapi dia datang. Apa yang menggerakkan dia untuk ketemu dengan Yesus? Ternyata satu, karena pembantunya, bukan prajuritnya loh. Hamba itu budak. Hamba itu sebutan untuk budak, untuk pembantunya di rumah. Bukan prajuritnya, tapi pembantunya di rumah. Pembantuku di rumah sedang sakit, bahkan dia lumpuh dan dia sangat menderita. Ini prajurit, ini perwira ini sangat luar biasa. Dia kan gak perlu urus-urusannya pembantu di rumah. Dia gak perlu ngurusi urusan budak. Zaman itu saudara, yang namanya budak itu tidak berharga. Ketika seseorang memberi budak itu seperti membeli barang. Bahkan nyawa budak itu pun ketika dibeli sudah menjadi hak dari pemiliknya. Mana pusing dia dengan pembantunya. Tetapi yang sangat mengherankan dari perwira ini, dia sangat peduli dengan orang-orang lain, bahkan orang yang sangat hina. Tidak ada yang lebih rendah daripada budak saudara. Di dalam strata saat itu, budak ini itu orang yang paling rendah. Orang punya banyak duit, dia bisa beli berapa aja.
Ya, saya dulu pernah mengatakan di sini, budak itu sudah kehilangan hak atas nyawa, bahkan atas dirinya ketika dia dibeli oleh tuannya. Pada zaman dulu kalau saudagar-saudagar kaya itu mereka pergi bepergian, mereka ngajak budak di saat malam, tengah malam kedinginan. Maaf loh, seorang saudagar kaya bisa menyuruh budaknya berbaring di tanah, lalu perutnya dibelah dan dia memasukkan kakinya untuk menghangatkan diri di dalam perut budak itu. Tidak ada harga seorang budak. Tapi apa yang membuat Yesus heran dengan perwira ini? Dia meluangkan waktunya, dia menanggalkan egonya, dia menanggalkan segala kehormatan, dia tanggalkan pangkat perwiranya cuma untuk datang ketemu Yesus untuk sebuah alasan yang bagi kita rata-rata tidak penting, sangat tidak penting. Saudara, apa yang membuat Yesus heran dengan iman perwira ini? Ketika engkau berkata engkau punya iman, maka hari-hari ini mari kita mulai belajar untuk peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Engkau berkata punya iman, tapi sama istri saja engkau nggak bisa mengasihi, itu iman yang pret. Amin. Engkau bilang engkau punya iman, tapi sama anak saja engkau tidak bisa mengasihi, nggak pernah punya perhatian, nggak pernah ngurusin. Engkau berkata engkau punya iman, tapi sama orang tua saja engkau tidak hormat. Buat apa imanmu itu? Iman yang membuat Tuhan heran adalah iman yang peduli dengan sesamamu manusia. Katakan amin. Dia rindu, saudara. Dia datang kepada Tuhan atas nama budaknya. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang berdiri kepada Tuhan, mewakili keluarga kita di hadapan Tuhan, menjadi imam di tengah orang-orang, membawa keluarga kita yang belum bertobat, datang wakili mereka di hadapan Tuhan. Itu iman yang membuat Tuhan heran. Dia datang atas nama budaknya. Nggak penting kan, saudara? Mungkin prajuritnya ngomong, mungkin dia bilang, nanti kalau Yesus datang kabari saya ya. Siap Pak, siap komandan. Maaf izin komandan, mau tanya komandan. Komandan mau ketemu Yesus buat apa ya? Budakku sakit, aku mau minta tolong. Mungkin anak buahnya, nggak penting komandan. Mungkin loh, mungkin. Tapi bagi dia ini adalah sebuah prioritas. Ketika seseorang sudah merasa sombong, saudara, dan merasa hal-hal kecil itu tidak berarti lagi, maka itulah awal kejatuhan. Kita berdoa supaya perwira-perwira di atas bangsa Indonesia ini memiliki iman seperti perwira Kapernaum ini. Tidak sombong, tetap memikirkan kepentingan rakyat. Karena mereka diangkat oleh Tuhan, sebab Tuhan punya kepentingan. Gak penting, saudara, gak penting. Ini alasan dia datang. Tapi Tuhan suka dengan orang-orang yang memperjuangkan sesuatu yang kelihatannya tidak penting, tapi itu berarti di mata Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan di sana, Yesus berkata kepadanya, ya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus langsung berespon kepada perwira ini. Karena mungkin Yesus lihat ini orang terhormat datang merendahkan diri cuma untuk ngomong budaknya sakit. Yesus langsung ngomong, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Wow, saudara, ya. Yesus ngomong mau datang ke rumah saudara. Pada zaman itu loh. Kita nggak usah bicara Yesus, saudara ya. Saya itu kemarin ketemu jemaat Misbah Doa di Surabaya. Itu dia tuh sudah sampai yang heboh, saudara. Ya ampun Bu Debi, saya tidak sangka loh, Tuhan terima kasih saya bisa. Saya bilang nggak usah alay lah, lebay.
Saya ini biasa aja. Saya membayangkan itu dia cuma ketemu saya, yang dia rasa saya ini berarti, setiap malam memberikan mesbah doa, imannya bertumbuh lewat khotbah-khotbah saya. Itu baru saya, saudara. Apalagi Yesus, saudara ketemu Yesus, Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu dan aku akan menyembuhkan budakmu itu. Kira-kira saudara seneng gak? Seneng dong, kita pasti seneng. Yes, apa yang dia minta Tuhan jawab, bahkan Tuhan mau datang. Luar biasa, tidak semua loh orang Yesus mau datang ke rumahnya. Enggak semua, saudara. Lalu saudara jawab perwira ini apa? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang pertama kita belajar dari kerendahan hati perwira ini tadi, saudara. Ya, dia datang sendiri pada Tuhan yang pertama. Yang kedua, dia membawa beban budaknya kepada Tuhan. Dia berdiri atas nama budaknya. Dia punya beban. Yang ketiga, ini perwira ini sangat rendah hati. Dia bilang, Tuhan, maaf, aku tidak layak menerima Engkau di dalam rumahku. Balik lagi ke ayat yang tadi, tolong ayat 8. Ya, tetapi langsung dia jawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia bilang, maaf Yesus. Kenapa dia bilang aku tidak layak? Sebab bagi dia menempatkan Tuhan ini sebagai sesuatu. Dia menempatkan Tuhan ini sebagai sosok yang begitu mulia, begitu terhormat, ya, begitu luar biasa, begitu agung. Ya, kita kalau ketemu orang, saya yakin, saya pernah berkata begitu, saudara, ketika ada seorang jenderal di Jakarta, dia bilang, Ibu, saya dan istri akan datang ke rumah Ibu. Kami mau minta didoakan. Langsung saya jawab begini, sorry Bapak Ibu, saya tidak layak menerima kamu di rumah saya. Kenapa? Karena pasti kita berkata seperti itu kepada orang yang kita anggap dia tuh lebih tinggi di atas kita. Lebih mulia di atas kita. Ya, saya bilang jangan-jangan saya aja nanti yang datang ke rumah Bapak Ibu. Dia jawab, oh nggak bisa, Ibu itu hamba Tuhan. Jadi kamilah yang harus datang ke tempat Ibu, bukan Ibu yang datang ke tempat kami. Ya karena dia ngomongnya begitu, ya silakan saya bilang, ya datanglah mereka. Walaupun rumah saya ya seadanya, saya tahu itu berbeda dengan apa yang mereka miliki. Kenapa seseorang merasa dia tidak layak? Karena pasti orang yang berhadapan dengan dia ini dianggap lebih mulia. Lebih jauh di atasnya. Perwira ini dengan kerendahan hatinya berkata kepada Tuhan, aku ini tidak layak. Aku tidak layak. Saudara, apa yang bisa membuat kita ini tetap rendah hati di hadapan Tuhan? Saat kita ini berkata, Tuhan, aku ini tidak layak. Hanya Engkau yang melayakkan aku. Kalau hari ini aku bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cuma karena anugerah. Sebab tadinya kita ini semua tidak layak. Apa yang membuat orang merasa sombong, saudara, sehingga dia lupa diri? Karena dia merasa dia benar. Dia merasa dia sudah segala-galanya. Mari kita punya sikap hati yang di hadapan Tuhan selalu ketika kita datang, Tuhan, layakkan aku. Artinya apa? Setiap hari, setiap menit, setiap detik kita harus punya sifat hati yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Saya kemarin dengar satu orang ngomong sama saya, Bu,
Saya kenal satu pengajaran hari-hari ini. Mereka tuh berkata, kita nggak boleh merasa berdosa loh. Kita ini sudah tidak ada dosa lagi. Apa yang kita buat ini pokoknya semua sudah baik. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi tidak ada lagi dosa. Jadi tidak perlu bertobat. Nggak perlu bertobat. Dia bilang, jangan dengerin itu khotbahnya Bu Debi, itu khotbah hukum Taurat. Yang bilang tiap hari kita harus bertobat, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita harus bertobat. Kita harus merasa bahwa kita ini membutuhkan kelayakan dari Tuhan loh. Nggak ada seorang pun dari kita yang cukup layak. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita semua harus berkata, Tuhan ampuni aku ini tidak layak. Cuma karena kasih karuniamu itu yang melayakkan aku. Perwira ini bilang, aku tidak layak Tuhan. Lalu dia bilang apa? Ucapkan saja sepatah kata. Wow. Saudara, perwira ini sangat tahu bahwa perkataan Yesus, firman Tuhan itu adalah perkataan yang berkuasa. Dia nggak ngomong Tuhan datang ya tumpang tangan sama budakku itu lalu doakan. Bahasa roh sama dia. No. Dia bilang apa? Tuhan ucapkan satu patah kata. Satu kata toh. Maka dia pasti sembuh. Kenapa Yesus heran dengan iman perwira ini? Ya, Tuhan berkata keselamatan datang itu kepada bangsa Yahudi. Tetapi perwira ini lebih Yahudi dari Yahudi. Perwira ini benar-benar punya iman yang lebih daripada orang Israel sendiri. Kenapa Kapernaum akhirnya dihancurkan dan dilululantahkan Tuhan? Karena Tuhan melihat dia datang untuk umat pilihannya, tetapi umatnya menolak dia. Sehingga keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Termasuk perwira ini. Perwira ini, dia melihat, dia mendengar semua yang Yesus lakukan. Saya yakin itu, makanya dia datang ketemu dengan Yesus. Karena dia mendengar. Dan ketika dia mendengar orang cerita itu yang namanya Yesus menyembuhkan, dia membangkitkan orang mati, dia mendengar. Waktu dia dengar, dia percaya dengan hatinya. Dan dia ketemu, dia bilang, gak usah datang Tuhan. Ngomong satu kata aja, maka budakku sembuh. Apakah kita punya iman yang seperti itu? Ketika engkau sedang terpuruk menghadapi masalah, apakah engkau punya cukup iman dan berkata, Tuhan, apapun keadaanku, aku tahu firman Tuhan itu berkuasa untuk melakukan sesuatu di dalam hidupku. Apakah kita masih menjadi orang-orang yang mau berkata, aku percaya kepada firman-Mu Tuhan. Sebab perkataan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan mengerjakan segala sesuatu yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Wow, saudara, jangan anggap enteng firman Tuhan. Engkau harus membaca firman dan engkau harus menghidupinya, mengimaninya dan mempraktekannya di dalam hidupmu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Perkataan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Waktu engkau imani satu firman, ya, imani saja. Aku percaya Tuhan. Saya pernah konselingi satu orang, Bu. Saya ini tiap pagi sakit kepala, Bu. Mulai bangun pagi, duduk di tempat tidur, langsung Bu, cekot-cekot migrain. Nanti makin siang,
Makin bukan cuma migrain, pindah ke tengah, pindah ke samping, lalu menyeluruh kepala saya sakit. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Doakan saya. Saya bilang saya tidak perlu mendoakan kamu. Hari ini engkau imani firman Tuhan. Apa? Hati yang gembira itu obat yang manjur. Lalu bagaimana, Bu, saya bisa melakukannya? Ya nyanyi, banyak menyanyi. Mungkin kamu terlalu tegang sehingga kamu lupa untuk bersyukur, kamu lupa untuk menyanyi. Ya memang saya sekarang sudah jarang nyanyi. Ayo, berapa dari saudara yang di rumah sudah jarang nyanyi? Sudah tidak pernah nyanyi. Ya, nyanyinya marah-marah. Saudara, hati-hati, maka engkau akan mulai sakit kepala, akan mulai. Lalu saya bilang dia, praktekin ya, mulai sekarang engkau praktekin nyanyi memuji Tuhan. Dia praktekin, saudara. Dia nyanyi memuji Tuhan. Dia praktekkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya bilang, jangan kamu imani perkataan setan. Kamu harus imani perkataan firman. Soalnya dia tiap pagi bangun, duduk, dia langsung tunggu. Mesti sakit kepala ini, sakit kepala ini, mesti sakit kepala. Jadi kalaupun tidak sakit kepala, dia sudah imani, tiap pagi aku pasti sakit kepala. Pasti tiap pagi bangun, pasti sakit kepala. Jadi dia duduk, tunggu di tempat tidurnya, dia tunggu. Kapan datang ya? Sebentar lagi pasti sakit. Hati-hati loh saudara. Setan itu cara kerjanya begitu. Lalu kita mulai imani kata-kata setan. Dia bilang, saya tiap pagi, Bu, bangun pagi, saya tunggu langsung pasti sakit kepala. Ya karena kamu tunggu sakit kepalamu. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu imani itu yang akan terjadi. Mulai hari ini kamu ganti, duduk di tempat tidur, ucap syukur. Tuhan, aku percaya aku tidak sakit kepala. Perkatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu dia mulai praktekkan, saudara. Dia mulai nyanyi tiap hari, nyanyi. Beberapa minggu kemudian dia WA saya, Bu, terima kasih ya. Kenapa? Sekarang saya tidak pernah sakit kepala lagi. Terkadang saudara hanya sesimpel itu. Tapi itulah kuasa firman Tuhan. Kenapa Tuhan heran dengan perwira ini, dengan imannya? Dia cuma bilang, Tuhan engkau gak perlu datang. Ucapkan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Cuma satu kata toh loh. Berapa kata dari firman Tuhan yang engkau amini hari-hari ini, saudara? Jangan jadi Kristen yang datang dan pergi, tidak pernah ada perubahan dalam hidupnya. Tuhan gak suka kita cuma jadi Kristen, memenuhi bangku gereja, tapi kita pulang, pergi, datang, hidup gak pernah berubah. Diimani sesuatu yang negatif, diimani sesuatu yang buruk. Imani apa kata Tuhan, imani firman Tuhan. Amin. Imani, jangan imani apa kata setan. Belum sakit udah ditunggu, mesti sakit ini, mesti sakit. Mesti sakit. Bahkan kita siapin obat satu tumpuk di rumah. Jaga-jaga nanti kalau sakit. Jangan siapin obat banyak loh saudara. Nanti iblis bilang, Tuhan aku mau kasih dia sakit. Kenapa? Dia sudah imani loh, udah dia siapin obatnya. Saya pernah ditegur Tuhan saudara, saya mau penginjilan, saya bawa obat semua. Lalu Tuhan itu tegur saya, kamu bawa obat, nanti iblis akan mendakwa loh. Tuhan dia sudah imani, dia mau sakit loh, dia udah bawa obat banyak. Saya nggak jadi bawa saudara, puji Tuhan nggak sakit. Mari kita imani perkataan Tuhan, jangan imani perkataan setan, amin. Perwira ini bilang satu kata Tuhan, satu kata tok, maka budakku itu pasti sembuh. Berapa kata firman yang tiap hari engkau baca? Berapa kata firman yang tiap hari kita hafal? Dan berapa banyak firman itu sudah mengubah hidup kita. Jangan cuma jadi Kristen
yang datang, duduk, diam, pulang, gak pernah berubah karena iblis terus yang bodohin kita. Kita lebih percaya setan daripada percaya Tuhan. Ini kesaksian saya waktu corona. Tiap hari ketakutan ketika pertama virus. Tetangga saya meninggal. Pengumuman di masjid, innalillahi wa inna, telah berpulang kena COVID. Dalam hati saya, aduh, COVID-nya sudah 2 rumah di sebelah saya. Deg-degan gak? Deg-degan waktu itu, semua mayat-mayat yang ditayangkan. Saya sambil masak di dapur, aduh Tuhan, sebelah sudah mati Tuhan. Besok lagi, mati lagi yang RT sana. Aduh Tuhan, mati lagi. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, ini virus tidak terlihat loh. Tapi kok kamu lebih mengimani virus itu lebih dekat sama kamu? Aku juga Tuhan yang tidak terlihat. Tapi kenapa kamu tidak beriman bahwa aku ada bersamamu untuk melindungi engkau? Terus saya tersadar di situ. Yaitu di situ saya nyanyi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, amin. Tapi orang kalau imannya sakit, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, engkau harus perkatakan imanmu. Ya, kalau orang yang imannya virus, dia nyanyi, kiri kananku ada virus, sekelilingku ada virus, dalam diriku ada, tolak dalam nama Yesus. Virus lalu bersamaku, pret. Apa yang engkau takutkan, itu akan menimpa engkau, kata firman Tuhan. Hati-hati saudara. Kenapa Tuhan berkata iman perwira ini mengherankan dia? Ayat yang berikutnya dikatakan sebab aku sendiri seorang bawahan, kata perwira ini. Dan di bawahku pula itu ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada salah satu lagi datang, maka ia datang. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang atasan. Dia bilang, Tuhan, aku ini punya bawahan. Aku bilang sama prajuritku, dia pasti akan melakukan sesuai yang aku minta. Aku bilang B, dia juga lakukan. Ya, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka dia akan mengerjakannya. Dia bilang, aku ini perwira, di bawahku ada prajurit. Aku ngomong perkataanku ini ada kuasa juga, dia harus melakukan. Lalu tapi dia bilang begini juga saudara, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Ya, coba kita lihat. Ya, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara seorang ya di Israel. Tidak aku jumpai di antara orang Israel. Jadi prajurit ini ngomong, kita balik dulu ke ayat yang ke-9 saudara, tadi kelewat. Dia bilang, sebaliknya Tuhan, ya di atasku ini aku juga punya ya atasan. Kalau dia menyuruh aku melakukan sesuatu, maka aku juga pasti akan melakukannya. Dan akhirnya Yesus bilang saudara, ya Yesus bilang ayat yang ke-9 tadi ya, ayat Yesus bilang sebab aku sendiri seorang bawahan. Nah, dia bilang ya, dan di bawahku itu juga ada prajurit. Ya, aku juga ini di atasku juga ada bos. Aku tunduk kepada raja Romawi, apa yang raja suruh kepadaku itu aku lakukan. Aku ini sebagai seorang bawahan. Dia percaya benar-benar, dia menempatkan dirinya dan dia mengumpamakan bagaimana kepatuhan ya dia kepada atasannya, dan itu juga yang dia percaya Yesus sanggup melakukan. Lalu kita lihat ayat yang ke-10 tadi, Yesus berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang di antara orang Israel.
prajurit ini bukan orang yang mendapat bagian dari keselamatan yang akan Yesus bawa. Prajurit ini tidak masuk dalam hitungan sebagai orang yang akan diselamatkan. Apa artinya saudara? Hati-hati. Jangan sampai kita merasa kita ini orang pilihan yang setiap minggu ada di dalam gereja. Kita merasa kita sudah selamat. Padahal iman kita tidak cukup membuat Yesus menjadi heran. Kenapa saudara? Banyak orang yang di luar gereja. Saya adalah dulu bukan orang yang berada di dalam gereja. Saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Secara hitungan, saya tidak masuk dalam bilangan orang-orang yang disebut orang percaya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, waktu saya seperti prajurit ini datang mencari Tuhan secara pribadi, di kamar saya berdoa dan berkata, Tuhan, siapa Engkau? Aku mau bertemu dengan Engkau secara pribadi. Saya menangis tersungkur di kamar, saya berkata, aku orang yang banyak dosa. Tapi aku mau berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Tunjukkan dirimu bagiku. Saya bukan orang yang duduk di kursi gereja setiap hari Minggu. Saya orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan melihat ada iman sebiji sesawi. Ketika saya mau berjumpa dan berkenalan dengan Tuhan yang benar itu. Sebab tidak semua orang yang duduk di kursi gereja mau sungguh-sungguh datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa niatmu datang ke gereja hari ini? Biar Tuhan temukan itu. Menjadi sebuah iman yang dapat Tuhan perhitungkan. Biar iman kita hari ini membuat Yesus heran. Tuhan bilang, aku tidak menemukan iman satupun di antara orang Israel yang seperti iman prajurit, seperti iman perwira Romawi ini. Dia sebenarnya tidak mendapat bagian iman karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang pilihannya. Tetapi ketika dia mau buka hati saudara, dia lebih beriman. Makanya sekarang saudara jangan sampai kita melihat Tuhan mulai memanggil orang-orang yang dulunya mereka tidak berada di dalam gereja. Kita semua harus berdoa supaya gereja bukan hanya menjadi gedung, tetapi ada hadirat Tuhan tinggal di dalamnya. Sehingga setiap orang yang datang ke gereja, mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Kita berdoa saudara hari-hari ini. Karena saya banyak datang ke berbagai gereja. Ternyata di dalamnya terjadi kematian rohani yang sangat menyedihkan. Itu yang Tuhan bilang kepada Kapernaum. Engkau adalah kota yang dulu dimuliakan sebab banyak terjadi tanda. Kenapa Yesus melakukan banyak mujizat di Kapernaum? Supaya mereka percaya kepada Dia. Tapi ternyata sampai akhir pelayanan Yesus, Kapernaum menjadi kota yang tidak membuka hati bagi Tuhan. Hari ini Tuhan melihat hatimu saudara. Apakah engkau mau sungguh-sungguh terbuka bagi Tuhan? Saya berdoa biar Tuhan menemukan iman dalam diri kita yang cukup membuat Tuhan heran. Sehingga dia dapat melakukan sesuatu dalam hidup kita. Saya undang para imam musik, saudara.
Apa yang dapat membuat Tuhan itu bekerja dan menyatakan kemuliaannya? Tuhan cuma cari satu. Tuhan cari orang-orang yang memiliki iman. Sebab perkara-perkara ajaib itu bisa terjadi cuma satu, saudara. Wadah. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Tuhan uji hati dan batin kami. Apakah engkau temukan iman di dalam hidup kami, Tuhan? Biar musik lagukan pujian ini. Bilang, Tuhan, temukan di dalam hati kami ada setitik iman percaya, agar engkau juga melihat dan mendapati sebuah alasan dalam hidup kami untuk Tuhan melakukan mujizat. Berikan kami kerendahan hati, Tuhan, yang mau datang sendiri kepada Tuhan. Bahkan seringkali kami datang bukan membawa masalah kami. Perwira ini datang tidak membawa masalah hidupnya, tapi dia datang mewakili budaknya di hadapan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita masih datang kepada Tuhan mewakili mungkin keluargamu, mungkin orang tua, siapapun saudara, datang wakili sesuatu yang bukan hanya kepentingan kita. Jangan jadi orang Kristen yang egois, nangis untuk orang lain. Datang sekali-kali karena Tuhan melihat itu. Tuhan melihat ketika engkau datang tidak hanya membawa masalahmu, tapi engkau datang membawa masalah orang lain di hadapan Tuhan. Berdoa saudara, supaya kita punya kerendahan hati dan berkata, Tuhan layakkan aku. Jika ada dosa hari ini Tuhan ampuni. Kuduskan kami Bapa. Kami mau jadikan Engkau sebagai Raja dan Tuhan atas hidup kami. Bahkan hari ini kami mau berkata, berfirman Tuhan. Satu patah kata firman-Mu itu sanggup memulihkan hidup kami. Itu sanggup menyembuhkan sakit kami. Itu sanggup membangkitkan kehidupan kami. Biar kami punya iman yang sungguh percaya kepadamu Bapa.